Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. In minkum illa wariduha. Dan setiap kamu itu pasti akan mendatangi atau melewati. Nah, ini akan diperlihatkan oleh Allah nanti kepada semua orang, akan melewati jembatan yang dia akan melihat sendiri, oh ini neraka, amat mengerikan. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini adalah sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Semua hamba-hambanya, ini di dalam hadis juga diterangkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, dari silsilah hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda bahwa setiap orang nanti akan diperlihatkan oleh Allah tentang neraka. Nah, siapa yang selamat? Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Artinya terus lewat jembatan yang amat membahayakan itu, wa nazaruz zalimina fiha jisiyya, dan membiarkan orang-orang yang zalim itu tinggal di dalam neraka. Maka orang beriman berjalan, meskipun kita sering dengar lagi siun geplah 7 menan ke haluh, tempat menuju neraka. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang zalim, seperti yang diterangkan oleh Allah. Kedalimannya ini digelar di dalam bahasa Al-Quran dengan aitiyah. Ma makna aitiyah? Wa a'damuhum zulma wa akbaruhum kufra. Zalim dia yang paling hebat, kafir juga dia yang paling hebat. Au asyadduhum ma'tuwa, atau kejahatan yang paling dahsyat dia juga yang melakukannya. Jadi kejahatannya sangat dahsyat, sangat luar biasa, kekafirannya sangat luar biasa, kezalimannya juga sangat luar biasa. Maka dia tidak diperkenankan lagi berjalan. Wa nazarul zalimina fiha jisiyya. Nah, jadi orang yang beriman diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang zalim mereka dukhulan ilan nar, dipersilahkan masuk ke dalam api neraka. Nah, mudah-mudahan kita ini hidup di alam dunia ini, satu-satu ayat kita ambil kesimpulan bahwa semua kita akan diperlihatkan atau akan berjalan yang melewati neraka. Semua orang akan melihatnya. Illa wariduha, akan dia saksikan, akan diperlihatkan, akan didatangkan oleh Allah supaya orang tahu bagaimana itu bentuk neraka. Dan itu adalah hak dan keputusan dari Allah, hatmam maqdiyah. Nah, ini nanti mudah-mudahan tidak ada perdebatan. Meskipun dia tidak masuk ke dalam neraka, tetapi Allah memperlihatkan inilah contoh neraka yang amat mengerikan. Nah, jadi betul kata orang Aceh, jembatan itu lagi siun geplah 7 menan ke haluh, jembatan di menuju ke neraka. Kalau kita lihat ayat ini, meskipun semua orang diperlihatkan neraka oleh Allah, orang-orang yang beriman itu tetap diselamatkan oleh Allah. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa nazarul zalimina fiha jisiyya, dan Allah biarkan orang-orang yang zalim itu dalam keadaan berlutut
dan kemudian mereka masuk ke dalam api neraka. Nah, ini mudah-mudahan dari dua ayat yang sudah kita baca ini, baik ayat 70, 71 dan 72 di surah Maryam, menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan kita di alam dunia ini selalu mau beribadah kepada Allah. Dan Allah yang maha bijak, nggak akan salah bagi Allah. Nggak ada, istilahnya nggak ada lupa. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Kita ulangi ayatnya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang beriman itu bertakwa. Kalau kafir syirik itu pasti dia menantang Allah. Mudah-mudahan tidak ada di antara umat Islam yang mengikuti jejak orang kafir. Bagaimana cara mengikuti jejak orang kafir? Orang kafir melawan Allah. Orang kafir menantang Allah. Dan orang kafir itu selalu mengada-ngadakan kebohongan di alam dunia ini. Maka kita bersyukur kepada Allah menjadi hamba-hamba Allah yang amanu wattaqau, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Siapa yang menyelamatkan kita? Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. La na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah melainkan Allah. Orang-orang yang menyembah Allah di dunia berbahagia dan di akhirat diselamatkan dari berbagai macam bahaya. Salah satu bahaya di akhirat itu adalah masuk ke dalam neraka. Allah selamatkan orang-orang yang beriman. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa nazarul zalimina fiha jisiyya. Dan Allah membiarkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, ini mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka yang sudah Islam ini berimanlah. Yang sudah Islam sholatlah. Yang beragama Islam, salatlah, beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, agar kita tidak ditimpakan berbagai macam bahaya nanti di alam mahsyar. Salah satunya Allah timpakan neraka bagi orang-orang yang kufur dan kafir serta menantang Allah atau melanggar apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayat berikutnya. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru lillazina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, kata Allah secara jelas, qala allazina kafaru lillazina amanu, maka orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Kelompok mana di antara dua kelompok? Ada kelompok orang beriman, kelompok yang kafir itu, mana yang lebih bagus posisinya dan lebih bagus pertemuannya nanti dengan Allah? Nah, ini orang-orang kafir ini masih ragu. Orang yang ingkar kepada Allah ini masih ragu, masih menganggap bahwa dirinya itu tidak berdosa. Masih bertanya juga, mana yang lebih bagus antara kalian dengan kami? Ini orang kafir selalu
berkata dan bertanya seperti itu. Maka mudah-mudahan di dalam Islam nanti kalau ada orang yang memberikan nasihat, itu jangan ditantang. Sagat dan ngelun. Walaupun lu hendak terbayang, lu tak good. Itu enggak benar. Yang enggak salat itu kufur dia kepada Allah. Dia menantang Allah, mengingkari Allah. Sudah sangat sering ayat yang saya bacakan ketika menjelaskan surat Maryam ini. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah, sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Nah, tadi di ayat di atas yang pernah kita bahas pada minggu yang lalu, bahwa orang yang kafir dan kufur kepada Allah dibangkitkan oleh Allah bersama dengan setan-setan. Sedangkan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dibangkitkan dengan para nabi, para rasul, para sahabat, dan orang-orang yang membenarkan Al-Quran, para syuhada. Itu dimuliakan oleh Allah. Itulah teman-teman mereka. Tapi kalau kafir kufur, melawan Allah, menantang Allah, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Maka demi Tuhanmu ya Rasulullah, kami akan mengumpulkan mereka bersama dengan setan-setan, dan kami akan menghadirkan mereka ke sekeliling neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Nah, ini kita baca di Al-Mujadilah. Mengapa mereka dibangkitkan bersama dengan para setan? Padahal dia itu manusia. Manusia yang kafir dan kufur kepada Allah, mereka adalah makhluk yang hina. Dan dia disebut dengan pengikut-pengikut setan. Ayatnya adalah istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Nah, jadi orang ini istahwaza bimakna istaula, sudah dikuasai mereka oleh setan-setan, maka setan berperan untuk melupakan mereka zikrallah, ingat kepada Allah. Maka ini selalu ayat ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk orang yang sudah beragama Islam, yang sudah Islam. Jangan mengikuti setan. Contohnya, dia tidak menyembah Allah, tidak sholat, tapi kemudian dia dikuasai oleh setan. Kalau sampai mati dia tidak bertaubat dan tidak beribadah kepada Allah, maka Allah akan membangkitkannya bersama dengan para setan-setan itu. Jadi setan juga bukan sendiri, bukan farda, tapi banyak. Nah, ini kita lihat bahwa orang-orang yang sudah dikuasai oleh setan, fa'ansahum zikrallah, setan akan menjadikan mereka ini lupa kepada Allah, lupa mengingat Allah. Maka ada orang Islam yang lupa sholat, yang tidak sholat, yang mengabaikan sholat, yang menyia-nyiakan sholat. Itu mereka sudah mengikuti jejak-jejak orang yang kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah mereka ini termasuk orang-orang yang beruntung? Ulaika hizbus syaitan. Mereka adalah para pengikut
atau pendamping-pendamping setan di dalam dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini sangat disayangkan, orang-orang yang sedang terlibat maksiat belum pernah mendengar ayat ini. Seandainya umat Islam pernah mendengarkan ayat ini yang dibacakan oleh guru-guru kita, oleh penceramah-penceramah kita, pasti dia akan kembali menuju dan menjadi orang-orang yang baik. Mengapa? Karena Allah menyebutkan mengikuti setan itu tidak akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Ala inna hizbasyaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwa orang yang mengikuti setan itu mereka adalah orang-orang yang rugi. Ini jangan dipahami rugi di segi uang. Ada orang yang menantang, kamu hantam berharga dengku banyak pegahnya. Nah itu ada. Kamu mudah rezeki banyak pegah-pegah harga. Labati urabaku. Bukan. Makna humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Dia nanti dianggap sebagai orang yang melawan Allah, yang menantang Allah, dan dibangkitkan bersama dengan setan-setan. Kita sudah mengetahui bahwa setan itu dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Maka kita jangan sampai masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah, seperti Allah mengutuk dan melaknat iblis dan setan, laknatillah. Itu maksudnya. Kemudian ayat di bawahnya yang tadi sudah kita bacakan. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan, yang menantang Allah dan menantang Rasulnya, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Nah, jadi seperti iblis, setan, jin yang durhaka kepada Allah, itu termasuk al-azallin, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam makhluk yang hina. Ini memang sangat miris, sangat sedih kita menyampaikan apabila di kampung kita mendengarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulin. Kita tahu dalam kehidupannya dia tidak mau sholat, Masya Allah. Bagaimana ketika dia itu dibawa ke masjid untuk disalatkan, sedangkan dalam kehidupannya dia adalah orang yang menantang Allah. Tapi tugas sebagai pelaksana tasik jenazah, laksanakan saja, itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini jangan sekali-kali mencoba untuk melawan Allah, karena Allah sudah mengumumkan, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah menetapkan, sudah memutuskan bahwa aku pasti menang bersama dengan rasul-rasulku. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini kalau bertemu dengan ayat-ayat ini, tetap kita baca surah Al-Mujadilah tentang orang-orang yang menantang dan melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasaw wa ri'ya. Dan betapa banyak kami telah membinasakan umat-umat dahulu sebelum mereka, abad-abad sebelumnya. Bahkan mereka itu punya perabot, punya perkakas rumah tangga yang sangat indah dan bagus. Ada dulu orang punya istana seperti di kota Iram di zaman Nabi Hud dan Nabi Saleh. Mereka buat surga buatan. Mereka buat grand opening untuk mengumumkan bahwa mereka sanggup membuat surga buatan untuk meniru surga Allah.
katanya surga indah sekali, mereka buatlah surga di dunia. Kemudian di surga ada bidadari-bidadari, lalu mereka buat tandingannya dengan menghadirkan perawan-perawan yang cantik. Mereka disuruh berzina dan sebagainya. Di hari mereka membuat grand opening itulah Allah menghancurkan negeri mereka, kota Iram. Iramazatil Imad, kota Iram yang penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Orang-orangnya, bangunan-bangunannya, dan para pelacurnya semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebut, itu kan satu contoh. Allah menyebut, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya. Dan betapa banyak kami telah membinasakan umat-umat sebelum mereka, sebelum kamu juga ya Rasulullah. Dari abad ke abad mereka punya perkakas dan perabot rumah tangga yang sangat indah dipandang mata. Istana-istana yang mewah, istana-istana yang megah, rumah-rumah yang hebat, perkakas rumah tangganya yang hebat, tapi semuanya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pagi saya sempat mendengar ceramah Ustadz Munawir. Beliau menjelaskan tentang antara lain di surah Al-Ankabut ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman. Dan itu makhluk yang sangat congkak di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun dibinasakan, ditenggelamkan oleh Allah, dilongsorkan bumi oleh Allah. Dia dan hartanya dimusnahkan oleh Allah. Fir'aun juga seperti itu, angkuh. Raja yang angkuh, raja yang zalim. Bahasa Quran itu aksara aitiyya atau aitiyya, dulman kabira. Musnah, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita lihat rumah dan istana mereka mau dibangun menjulang tinggi, ahsanu asasa wa ri'ya, hebat istana mereka, perabot-perabot rumah tangganya sangat indah dipandang mata, sangat megah dalam penglihatan manusia. Tetapi jika Allah menghendaki, semuanya bisa dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, kalau Allah ingin memberitahu tentang orang-orang yang pernah dibinasakan, Allah berfirman dalam bentuk bertanya. Bertanya untuk kita pahami. Kalau belum paham, belajar bagaimana umat-umat dahulu dihukum oleh Allah, bagaimana umat Nabi Nuh dihukum oleh Allah. Allah datangkan banjir yang melanda di kota Nabi Nuh alaihissalam di Mesopotamia Irak itu. Bagaimana Allah membinasakan umat Nabi Hud dan Nabi Saleh di kota Iram yang sangat megah yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Fajr. Bagaimana Allah membinasakan umat Nabi Syuaib alaihissalam yang kafir dan kufur kepada Allah di negeri Madian. Selama 7 hari 7 malam ditambah dengan 1 hari, Allah keringkan negeri mereka. Dan kemudian pada hari ke-8-nya Allah luluh lantakkan, Allah binasakan semua orang-orang kafir dan kufur kepada Allah yang juga menghina Nabi Syuaib alaihissalam. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cerita Qarun, Firaun, Haman udah sering kita dengar, itu banyak cerita Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di dalam surat Thaha, dalam surah Al-Ankabut, dan paling banyak cerita di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun di dalam berdakwah untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah bertanya, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasaw wa ri'ya. Betapa banyak kami telah membinasakan umat-umat dahulu dari abad ke abad yang rumah dan istana mereka itu sangat mewah, sangat indah dipandang mata, tapi semuanya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus hakul yakin bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita-cerita ini yang diceritakan oleh Allah, Al-Qasas fil Quran Al-Karim, cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, menjadi pelajaran untuk kita semua, agar kalau cerita jahat kita jangan mengikuti penjahat itu. Kalau cerita tentang kisah orang-orang yang beriman dan bertakwa yang sukses, ikuti, ambil pelajaran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Qur'an, ataukah hatimu itu telah tertutup? Mudah-mudahan dengan kajian ayat-ayat suci Al-Quran, terutama tentang akhlak ini, mudah-mudahan kita selalu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jangan ambil contoh pada penjahat-penjahat yang diceritakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.